Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, selalu bersemangat, bersukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang agung, kudus, mulia, Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab 1 Tawarik pasal 10 ayat yang ke-13. Tertulis demikian. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa memilih bagaimana kita dilahirkan, tapi kita dapat memilih bagaimana kita menjalani hidup ini sampai akhir. Terkadang kita bisa salah jalan karena pilihan, tapi kita bisa mengubah haluan dengan memilih yang berbeda untuk mengalami hal yang berbeda. Dalam 1 Tawarik 10 ayat 13 ini, kita membaca kisah yang menggambarkan akhir dari hidup Raja Saul. Kematian Saul tidak terjadi karena alasan yang biasa, melainkan karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Salah satu dosa besar Saul adalah ketidaktaatannya terhadap perintah Tuhan, yang menyebabkan ia tidak mendapatkan berkat dan perkenanannya. Selain itu, Saul mencari petunjuk dari arwah. Hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap perintah Tuhan, yang melarang praktek okultisme dan hubungan dengan arwah. Saul bukannya mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan, malah ia mencari jawaban dan bimbingan dari sumber-sumber yang tidak kudus. Ada kalanya saudara, dalam keputusasaan atau kebingungan, kita cenderung mencari solusi atau jawaban dari sumber alternatif yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita pergi mencari pesugihan, melakukan dosa dengan mengambil jalan yang berlawanan dengan firman Tuhan, dan melakukan hal-hal yang lain yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Kita tidak sabar dalam menantikan jawaban, dan karena itu kita cepat-cepat mengambil jalan yang lain. Atau kita tidak puas dengan jawaban yang dari Tuhan, sehingga kita mencari solusi dari yang lain. Ketika kita telah jatuh dalam dosa dan kesalahan, kita selalu memiliki pilihan untuk berbalik kepada Tuhan. Tuhan selalu memberikan kesempatan. Tuhan memberikan waktu kemurahan. Dan waktu kemurahannya itu jangan kita sia-siakan. Saul sebenarnya bisa bertobat dari kesalahannya, tapi ia tidak mau meminta pengampunan, malah semakin menjauh dari perintahnya. Pada akhirnya, peristiwa yang tragis terjadi atas Saul, dan dituliskan bahwa itu adalah karena ketidaksetiaannya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sesungguhnya merindukan pertobatan dari kita. Tuhan tidak ingin ada dari kita yang mengalami hal buruk dan kebinasaan. Dalam Yehezkiel 18 ayat 23 tertulis, "Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup?" Tuhan tidak mau ada orang fasik yang binasa, tapi Tuhan mau setiap orang bertobat. Seandainya Saul bertobat dan mengubah sikapnya, maka akhir hidupnya pasti berbeda, dan ia akan tercatat sebagai raja yang setia kepada Tuhan. Tapi sayangnya, pilihan Saul telah mengarahkannya kepada akhir yang demikian. Bagaimana kondisi kita saat ini, saudara? Apakah kita sedang menjadi tidak setia kepada Tuhan?
Adakah saat ini kita terus tinggal dalam dosa dan tidak mau mengubah sikap kita? Apakah kita punya hubungan dengan hal-hal okultisme yang tidak berkenan kepada Tuhan? Ketahuilah saudara, bahwa sesuatu yang berbeda bisa terjadi, asalkan kita bertobat dan menetapkan hati untuk sungguh-sungguh percaya dan hidup dalam iman kepada Tuhan. Di dunia ini ada begitu banyak pilihan, dan kita bisa dengan bebas memilih apa yang kita inginkan. Tapi mari jangan jadi pribadi yang hidup menuruti keinginan sendiri. Pilihlah untuk taat dan setia kepada Tuhan, karena itulah yang terbaik bagi kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami belajar dari bagaimana kehidupan Saul yang menjauh dari Tuhan. Dia yang telah diurapi, dipilih Tuhan, tapi pada akhirnya hidup menjauh dari Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk hidup seturut kehendak-Mu. Kami mau memilih untuk taat dan setia, supaya kehidupan kami berbeda. Sesuatu yang berbeda bisa terjadi ketika kami memilih untuk percaya kepada Tuhan. Hidup kami akan penuh dengan berkat. Rencana Tuhan yang baik dan indah itu tergenapi dalam hidup kami. Kami mengalami keselamatan dan anugerah kasih karunia Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikan firman-Mu Tuhan dalam hati kami, sehingga kami selalu menghidupinya dalam hidup kami. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan atas kami semua. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami ketenangan dan tidur yang nyenyak di sepanjang malam ini. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, masalah, persoalan, agar tangan Tuhan menjamah, menyembuhkan yang sakit. Kuasa kesembuhan dari Tuhan mengalir, menjamah tubuh setiap kami. Tubuh kami disempurnakan oleh kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Bagi yang sedang dalam persoalan masalah, biarlah tangan-Mu Tuhan melawat dan menyatakan mujizat Tuhan yang ajaib. Jalan keluar Tuhan sediakan. Ada pertolongan Tuhan yang nyata bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa dan negara di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu. Curahkanlah roh-Mu ya Tuhan, supaya setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.